Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama di sini tentunya di Hati-Hati bersama Mama Dede. Iya, pada bengong gini aja. Padahal udah diapalin ya dari jam 5 pagi. Alhamdulillah ya, tapi giliran waktunya bengong semua ya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir di sini, segar semua ya Bu ya. Iya, pemirsa di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang kawin kontrak. Ibu-ibu yang ingin bertanya di sini silakan dipersiapkan pertanyaannya. Kita akan dengarkan dulu Mama memberikan tausiah. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Sehat walafiat. Ada penurunan? Tidak penaikan. Tahu aja mau dibilangin berat badan ya. Mama tidak pernah tersinggung, memang survei membuktikan. Iya. Yang ngomong juga sama kan? Iya. Kita emang keluarga pembesar deh Iya, ya. hamil anggur kayaknya saya nih. Ada terus iya. Oke Mas, silakan tausiahnya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu kawin kontrak. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah yang dikenal di negara kita dengan kawin kontrak. Yaitu suatu bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu, pembayaran yang tertentu. Nah, ini yang disebut dengan nikah mut'ah atau kita kenal dengan kawin kontrak. Tanpa wali, tanpa saksi, tanpa perceraian. Nah, kapan saja sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terbatas dengan perjanjian berapa lama terserah kesepakatan berdua. Bisa setahun, bisa 2 tahun, sebulan, 2 bulan, seminggu, sehari, tergantung orang yang bersangkutan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Orang yang nikah mut'ah tidak ada kewajiban memberikan nafkah, harus makan berapa. Tidak ada kewajiban memberikan rumah tempat tinggal. Yang penting waktu mereka berjanji nikah tadi berapa selama sekian, misalnya 3 bulan pembayaran sekian juta. Lah itu. Jadi nggak ada kewajiban ngasih tempat tinggal. Nggak ada kewajiban juga untuk memberikan nafkah. Yang penting mereka sepakat dua-duanya setuju, selesai. Mengenai berapa kali perempuan tadi melayani suami, melayani laki-laki kita yang nikah mut'ah dengan dia, itu terserah kekuatan laki-laki, namanya udah dikontrak. Berapa kali kayak sesuai kekuatan laki-laki tadi. Perempuan ini udah nggak bisa berontak lagi, kenapa? Udah dibayar. Untuk jangka waktu sekian gitu. Jadi yang namanya nikah mut'ah tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada perceraian. Mereka ini berpisahnya itu bukan dengan bercerai, tapi berpisahnya mereka ini ketika habis perjanjian mereka, masa kontraknya berapa lama, habis bubar. Nggak ada perceraian, tidak perlu ada saksi, tidak ada. Nah, dulu nikah mut'ah sebelum datangnya Islam itu diperbolehkan. Tapi dengan datangnya Islam diharamkan. Rasul mengatakan haram nikah mut'ah. Kenapa? Yang namanya nikah mut'ah begitu banyak yang dirugikan buat kita perempuan. 1. Nikah mut'ah ini sepertinya melecehkan perempuan. Perempuan tidak punya harga diri sama sekali. Yang kedua, kerugian daripada nikah mut'ah ini, kalau dalam selama pernikahan mut'ah mereka memiliki anak, ini anak jadi terlantar. Selesai masa kontrak, habis pergi, itu bapaknya kemana? Emaknya yang ngurusin. Kemudian yang namanya nikah mut'ah juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Pasal 1, Pasal 2 tuh. Itu di situ ada dasar pernikahan. Kemudian yang namanya nikah mut'ah yang dirugikan tentu saja perempuan sendiri. Dibilang perawan, bukan. Dibilang janda, mana surat cerainya. Jadi kasus nikah mut'ah ini benar-benar diharamkan oleh Islam. Kecuali masa yang dahulu zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Namun kenyataannya
di masyarakat kita saat ini sampai detik ini masih ada manusia yang melakukan nikah mut'ah atau kita kenal dengan kawin kontrak. Gitu. Iya, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita di pagi hari ini, kawin kontrak. Dan masih ada kesempatan buat ibu-ibu di segmen ini bertanya. Silakan langsung diberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh? Iya, silakan Bu. Jadi Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ustazah Dede. Ya, pertanyaan langsung Ade. Anda. Iya. Ya, pertanyaan saya di sini, bagaimana untuk mengatasi masalah yang kawin kontrak ini? Sedangkan saat ini sangat sering terjadi. Iya, Gitu. Makanya kenapa mereka ini melakukan kawin kontrak karena mereka tidak mengerti tentang Islam. Haram oleh Islam kawin kontrak, itu aja. Iya. Jadi kita menerangkannya seperti apa Gimana gitu? Bilang kata Islam kawin kontrak haram. Di Al-Qur'annya Bu yang mau saya tanyakan seperti itu. Apa dalil-dalilnya? Dalil-dalilnya gitu. Rasul mengatakan kawin kontrak hukumnya haram. Dalilnya jelas, riwayat Bukhari Muslim. Iya. Gitu Ibu, Ibu siapa namanya? Nama saya Bu Yanti dari Masjid Talim Al-Huda Depok. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Depok. Iya. Jadi kalau kawin atau nikah mut'ah atau kawin kontrak seakan-akan ya Ma, membeli perempuan gitu ya Ma ya? Jadi itu sepertinya jinah yang terselubung. Iya. Seolah-olah menghalalkan zina tapi pura-puranya nikah. Gitu. Nggak pakai wali. Nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Jadi berdua aja nih antar. Berdua aja antar mereka. Bahkan maaf, banyak di tempat tertentu di mana orang tua menikah mut'ahkan anaknya demi mencari kekayaan. Iya begitu. Oke baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini. Kita akan break dulu sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan pemirsa. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, sekarang saya akan absen dulu majelis taklim yang hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama majelis taklim Al-Muhajirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari daerah mana ini Bu, Muhajirin? Cempaka Baru. Dekat Johar. Cempaka Putih. Putih apa baru? Oh baru, iya. Bajunya putih, kerudungannya baru. Iya. Yang berikutnya majelis taklim Nurul Iman. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana Bu? Cempaka Baru apa Putih? Cempaka Baru ya. Sama itu Bu, dekat. Oke, sepi dong Cempaka Baru nih semua ibu-ibu sini ya. Yang berikutnya majelis taklim Al-Huda. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana Bu? Depok ya? Iya, Ibu boleh diturunin udah Bu, jangan begini terus Bu. Kayaknya kirain kaku Ibu begini terus aja. Iya. Terima kasih sudah hadir di sini dan pemirsa, kita lanjutkan lagi tema kita di pagi hari ini tentang kawin kontrak. Sebelum ibu-ibu bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum Mama Dede, saya Murniati, seorang ibu rumah tangga. Sehari-hari saya mengurusin anak. Saya mau cerita tentang hidup saya nih Ma. Dulu saya waktu tahun 2006 pernah menikah, tapi ya nikah siri gitu Ma. Ya pada pertemuan yang ketiga Ma, saya nggak tahu kenapa saya kayak kesirap, saya sampai lupa sama anak, lupa sama keluarga. Saya ikut dia selama 6 bulan. Setelah 6 bulan saya memutuskan untuk menikah siri. Saat menikah dia mengaku muslim Ma, padahal dia non muslim. Setelah saya setahun menikah, saya punya anak. Ya ini Morin sekarang sudah 3 tahun. Morin berusia 1 tahun. Saya tahu Ma, dia ada perempuan lain lagi. Nah, itu yang membuat hati saya sakit sampai saya nggak bahagia lah hidup saya dari situ. Terus dia pergi sama perempuan, mungkin pergi sama perempuan itu sekarang ini udah 2 tahun. Ya dia sih sayang, keluarganya dia pun sayang sama anaknya, apalagi sama keluarganya sih sayang sama anaknya. Kadang dikirimin uang buat susu, buat apa, itu semua masih dijamin.
Dan masalah agama ini ya anak saya harus ikut bapaknya, Ma. Ya saya minta solusinya, Ma. Saya harus gimana? Apa saya harus kabur dari suami saya, dari dedinya Morin? Ya itulah yang saya jadi sekarang ini berat, harus gimana. Ya itu aja ya, Ma, yang saya mau ceritain. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia permasalahan dari Ibu Murniati ya. Nah tapi apa? Ini termasuk kawin kontrak Mas seperti Bukan. ini? Bukan ya? Ini mah yang 6 bulan pertama kan dia bilang kabur, Iya. ngikut seolah-olah tepincut dia, ngikutin dia, sama-sama kumpul kebo. Itu namanya kumpul kebo yang awal 6 bulan. Iya. Kemudian dia bilang menyadari tentang kesalahannya, dia nikah siri. Nikah siri. Artinya rukun nikah yang 5 ada dong. Iya. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali di pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab kubul artinya ada. Jadi dalam Islam pernikahan mereka ini sah karena dia mengaku Islam. Tapi ternyata dia tahu dia non muslim. Artinya dalam Islam itu pernikahan itu batal demi hukum. Karena dalam Islam aturan pernikahan itu yang satu akidah. Anda bisa lihat Al-Baqarah 221. Kemudian suaminya pergi dengan perempuan lain, tapi anaknya tetap dikasih buat susu dan sebagainya. Jadi dia nanya solusinya bagaimana? Solusinya kalau Anda memang tidak rela diperlakukan begitu, ngomong kepada suami Anda, ceraikan saja saya. Jadi begitu suaminya mengatakan saya ceraikan, itu sudah jatuh talak. Tapi tetap anaknya anak suaminya. Jadi kalau ini mah bukan nikah kontrak, Del, bukan. Yang pertama yang 6 bulan itu kumpul kebo, yang selanjutnya dia nikah siri, bukan nikah kontrak. Karena tidak ada perjanjian sampai sebatas berapa tahun, berapa bulan, tidak ada. Jadi kalau memang betul rukun nikah yang 5 itu ada, pernikahan dia ini sah. Tapi begitu suaminya itu bilang bahwa dia tidak satu akidah, artinya batal demi hukum pernikahannya. Kalau Anda tidak rela, bilang aja kepada suami Anda, udah saya jangan jadi istri Anda aja, daripada begitu Anda boleh menikah dengan laki-laki lain. Jadi ketika suami Anda mengatakan iya saya ceraikan, selesai masalah. Iya. Tapi mah begitu tahu dia bahwa bukan non muslim, apakah otomatis cerai, nggak usah ada kata cerai dari suaminya mah? Sebetulnya mah dalam hukum begitu. Ya. Masalahnya sekarang dari budaya mereka itu bagaimana? Kan Ya, ya. ada pernikahan awalnya, apa kata keluarga. Yang penting suami mengatakan cerai udah selesai. Iya. Tapi secara agama pernikahan batal. Batal karena sudah berbeda akidah. Iya. Nah anak mah, anak masih ikut keyakinan dari. Saran saya lebih baik anak Anda ikut Anda, kan yang ngurus Anda. Iya. Ya kan? Kan nggak ikut suaminya, ikut dia. Cuma dibayarin suaminya. Oleh Anda diarahkan ke agama Anda. Iya. Begitu ya Ibu Murni, terjawab pertanyaannya. Dan sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Salim yang ingin bertanya. Tema kita adalah kawin kontrak ya Bu ya. Silakan Bu. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hanimah dari Majelis Salim Anissa Depok. Iya, Mangga Bu mangga. Hanimah. Mas, saya mau tanya. Iya. Tadi kan kawin kontrak. Iya. Kalau mereka punya anak, anaknya bin siapa? Anaknya itu makanya dalam Islam diharamkan kawin kontrak. Jadi dulu sebelum Islam datang ada kawin kontrak. Begitu Islam datang oleh Nabi dikatakan kawin kontrak itu haram. Artinya kata Islam dia tuh anak perbuatan zina. Karena tidak sah pernikahannya. Jadi bin Bin emaknya. bin maknya. Bin emaknya bukan bin bapaknya. Iya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah si ayah biologisnya nih, Ma, itu punya kewajiban untuk membiayai, menafkahi anaknya itu? Dalam hukum agama tidak ada kewajiban karena mereka di luar pernikahan. Tapi dalam hukum budaya kemasyarakatan tetap kewajiban secara biologis anak dia. Iya. Iya kan? Iya. Begitu. Ibu. Akibat perbuatan dia jadi anak. Ya, baik. Sekarang ada lagi kesempatan yang diberikan, silakan dari sebelah sini, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Mah. Mangga. Saya Nunung dari Cempaka Baru, Iya. Mangga, Nurul Nunung. Iman. Silakan Cenunung. Begini, Mah. Kan itu kawin kontrak ya, Mah. Iya. Nah, berarti itu anak punya anak lah. Iya. Nah, itu anaknya kan mau sekolah. Nah, mengenai aktenya gimana, Mah? Ya. Justru itu makanya dilarang oleh Islam namanya kawin kontrak. Karena yang namanya akte kelahiran dasarnya ada akte nikah.
tanpa akte nikah tidak akan dapat akte kelahiran. Makanya jangan pada kawin kontrak, haram cenunung. Kasihan dong ya Mai kalau sekolahnya ya. Jadi itu anak nggak bisa sekolah dong Ma. Nah, dengan cara yang lain barangkali, tapi jelas nggak bakal dapat akte yang sah. Kenapa? Nggak ada akte nikah. Pernikahan, ya. Dasarnya akte nikah. Terima kasih Ma. Iya, Wassalamualaikum Cenunung. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan iya. Saya akan absen lagi, masih ada majelis taklim yang belum di absen, yang sudah hadir di studio. Yang berikutnya adalah majelis taklim Anissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ini dari daerah mana, Bu? Depoknya di mana? Glatik, dekat Kutilang, dekat lapangan. Ada ustazah di situ, di Kutilang. Namanya di Rosida, ya. Oh dekat ya, samping-sampingan ya, RW Siaga berarti kan? Iya. Yang berikutnya majelis taklim As-Sunnah Kaum Ibu. Waalaikumsalam. Ini dari daerah? Oh sama. Bareng kesininya Bu? Jalan kaki? Enggak. Naik pesawat, alhamdulillah. Semuanya nyampe, langsung terjun dari pesawat pakai parasit ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tema mengenai kawin kontrak. Sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu, saya akan bacakan dulu ini pertanyaan yang sudah masuk dari hamba Allah. Bertanya melalui Facebook di fanpage Hati ke Hati bersama Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, saya memiliki sepupu yang ternyata adalah seorang yang sering dinikahi berkali-kali oleh pria asing. Keluarga besar sudah tahu Mah, tapi malah diam aja. Orang tuanya membiarkan hal itu karena dengan begitu mereka bisa mendapatkan uang banyak Mah. Apa saya sebagai sepupunya harus berlaku yang sama seperti yang dilakukan keluarga besar? Saya malu Mah punya sepupu kayak gitu. Apa yang harus saya lakukan untuk menasihatinya agar tidak berlaku seperti itu? Anda punya kewajiban menyadarkan sepupu Anda dan keluarganya. Anda bilang kepada keluarga lain yang mengerti tentang agama, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, keluarga kamu di pada api neraka. Jangan tinggal diam. Kalau Anda tinggal diam, Anda tahu hukumnya haram, Anda kebawa dosa. Artinya Anda mengizinkan orang berbuat maksiat. Ya. Jadi Anda wajib menegur, ajak keluarga yang lain yang pada benar, yang otaknya jalan. Maka insya Allah mudah-mudahan dia akan sadar. Walaupun dia tidak sadar-sadar, Anda tidak berdosa. Karena sudah berbuat sesuatu diiringi dengan doa begitu. Ya, sampai sejauh mana Mah usahanya dia untuk menyadarkan? Kan karena dia bilang dia sendirian nih di keluarga besarnya. Makanya Mama bilang, Mama yakin dalam keluarga besar itu tidak hanya sendirian yang benar, yang tahu hukum agama. Cari oleh Anda mana lagi keluarga yang ngerti agama, kemudian ngomong sama sepupu Anda. Jadi Anda punya kekuatan. Pasti lebih banyak orang benar ketimbang nggak benar. Kalaupun tetap dilakukan Mah oleh orang itu Mah, apakah sudah gugur kewajiban kita untuk Kalau mengingatkan? kita sudah 2 kali, 3 kali ngomong dia tetap bandel seperti itu, kita gugur kewajiban. Kalau cuma sekali doang juga, lu jangan begitu. Itu tetap masih berdosa karena nggak maksimal. Jadi maksimal sesuai kemampuan yang ada diiringi dengan doa. Iya, begitu ya. Hamba Allah mudah-mudahan terjawab. Dan sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu lagi yang ingin bertanya. Boleh sesuai tema, kawin kontrak maupun di luar tema. Ya, silakan Bu. Iya, dirapikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Murni Edi Sukamto dari Majelis Taklim Al Muhajirin. Di sini saya akan bertanya kepada Mama Dede. Silakan bertanya di situ. Ya. Begini Mama, tadi sudah ditanyakan oleh Ibu Majelis Taklim mana tadi ya, Al-Iman kalau nggak salah, mengenai status anak yang kawin dengan secara kontrak ya. Nah ini kalau secara kawin siri itu kan disah secara Islam ya Mama ya. Nah itu status anak bisa nggak bikin akte Ma? Itu aja kalau dalam aturan Islam harusnya bisa. Masalahnya negara kita punya undang-undang nomor 1 tahun 74. Di mana dalam undang-undang tadi dikatakan kalau laki-laki perempuan menikah mereka dua-duanya Islam harus dicatat di kantor KUA. Otomatis dengan dicatat kantor KUA punya surat nikah, akte nikah. Sementara kita semua tahu yang namanya akte kelahiran harus ada syaratnya akte nikah. Kalau nikah siri dalam hukum negara tetap nggak dapat akte nikah. Begitu Bu. Ya.
Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Murni Edi Sukamto. Iya, baik. Yang berikutnya silakan Bu, yang ingin bertanya dari Majelis Taklim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Ibu Nur Indah dari Majelis Taklim As-Sunnah Kaum Ibu RW 9 Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Indonesia. Bu, saya ingin nanya, bagaimana kalau ada mereka menemukan anak, kemudian dirawat sampai besar, tapi caranya memberitahu kalau ayahnya atau ibunya itu bukan mereka, itu bagaimana Bu? Ketika mereka akan menikah, sampaikan kepada mereka kan sudah balik, sudah dewasa. Dia udah siap mental, wajib disampaikan. Karena walau bagaimanapun Anda lihat Al-Ahzab ayat 4, Al-Ahzab ayat 5, anak harus tahu statusnya bapaknya siapa, emaknya siapa, gitu. Ya. Terima kasih. Wajib dikasih tahu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi perempuan ya, Mah, kalau itu Nikahnya tidak boleh dengan ayah angkat. Iya. Harus dengan bapak kandungnya atau susunan yang 9. Kalau enggak dicari nggak ketemu baru wali hakim. baru wali hakim. Dan binnya juga tidak boleh. Binnya dengan tidak boleh. bapak angkatnya. Disebutnya nanti dinikahkan Eni bin siapa? Kalau misalnya dia tidak tahu, Adam aja. Bin Adam. Iya. Gitu. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ella Sugandi. Saya dari Majelis Taklim Al-Huda Depok. Ya. Iya. Mampang Depok. Iya, benar. Takut salah, iya. Tapi di luar tema ya, Mas. Iya, sok. Ini ada keluarga dekat. Waktu dia mau sholat subuh, dia sakit mah, mau bangun tuh kayak pingsan gitu mah. Terus sadar-sadarnya baru mau zuhur. Terus zuhur tuh sadar, tuh sholatnya gimana mah? Apa subuh di... Begitu dia sadar, berwudu langsung sholat subuh. Itu tetap adaan. gitu. Karena dia pingsan bukan kesengajaan. Iya. Sama dengan orang koma. Terus baru zuhurnya ya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sampai kelewatnya 2 waktu sholat, Mah. Nggak masalah. Wong orang koma, orang nggak sadar siapa yang kepengen. Kagak kepengen. Ya. Begitu sadar langsung kerjakan sholat yang tadi. Ya. Atau dikodok. Kenapa? Kondisinya berbeda. Kalau orang sengaja, itu kan kagak sengaja. Iya, jadi misal berak subuh, bangun asar. Wah, artinya Kebo itu iya. Ya kebluk Kebluk, itu, Bang. iya. Itu kalau emang dia pingsan, Iya. artinya sholat tohor dia itu bisa diadaan. Begitu dia sadar adaan atau dikodok, kondisinya berbeda karena Begitu. sakit gitu. Iya, begitu ya, Ibu. Oke, baik, kita akan break lagi sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede dan kembali lagi kita di Hati-Hati bersama Mama Dede dan iya, masih bersama ibu-ibu yang cantik-cantik semua, semakin segar, semakin siang. Lapar, Bu? Masa iya? Kok suaranya lemes, perasaan mukanya tapi senang. Iya. Nanti setelah ini silakan makan, habis itu bayar. Ya. Kita lanjutkan lagi, tema kita adalah kawin kontrak. Langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu lagi yang ingin bertanya, boleh sesuai tema maupun di luar tema. Ya, silakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sumiati dari Depok. Ya. Ini di luar tema, Mah. Ya, silakan, Bu Saya mau Sumi. bertanya, bagaimana kalau kita sholat berjamaah dalam satu ruangan, imamnya ada 2, Mah, di luar? Tidak bisa. Kalau dalam satu ruangan harus satu imam. Tidak boleh dalam satu masjid ada 2 kelompok berjamaah. Itu tidak boleh. Artinya rusak kebersamaan kita. Jadi yang nggak boleh tuh yang di depan apa yang di belakang, Mah? Yang duluan yang sah. Yang Yang di depan. nyusul terserah. Saya kan tidak tahu dirinya di mana yang duluan. Pokoknya yang duluan, yang sah, yang bikin kelompok belakangan itu yang salah, songong itu. Iya, terima kasih, Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Soal dirinya di mana kagak tahu kita kan. Iya. Kan ruangnya siapa tahu gede. Cuman harusnya orang yang belakangan berjamaah dengan orang yang sudah bikin jamaah duluan. Jangan belakang merasa gue piling pinter. Sini-sini sama saya. Salah, songong banget. Jadi mana yang pertama bikin jamaah, itulah yang berhak jadi imam. Ya. Begitu, Ibu.
Iya, oke, baik. Yang berikutnya saya langsung berikan kesempatan kepada Ibu yang... Ya Bu, silakan Bu. Tuh kue lapis yang Ya silakan Ibu. Iya, diri Bu. Ya. Ibu gini-gini aja udah diain. Kalangin kamera dia bingung, kagak kelihatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari Al-Muhajirin Cempaka Baru RW 06. Ya. Yang saya akan tanyakan yaitu ada satu keluarga nggak punya anak, lalu mengangkat anak. Anak itu perempuan, setelah dari bayi sampai dewasa diangkat, lalu dikawin sama bapaknya. Gimana tuh, Mah? Boleh anak ya? angkat perempuan boleh menikah dengan ayah angkat, anak angkat laki-laki boleh menikah dengan ibu angkat karena mereka tetap orang lain, makanya batal kalau mereka bersentuhan lagi wudhu. Masih ada Bu kesempatan Bu dari yang sebelah sini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ria Mah. Saya mau nanya di luar tema masih di pasal perkawinan. Saya punya teman sudah berkeluarga. Yang suaminya ini sudah kawin 2 kali Mah. Saya sebagai teman bagaimana cara menghadapi teman saya ini, karena baru ketahuan 16 tahun dia udah punya istri lagi Mah. Gitu. Jadi teman saya yang perempuan ini dia mau bercerai. Jadi saya mau menasihati itu gimana, saya jadi bingung Mah. Oke, nggak usah bingung. Si teman Anda ini lihat selama ini sudah benar nggak nyerpis suaminya. Makanan, penampilan, pakaian, senyum yang manis. Pernah nggak bininya suka nyakitin suaminya? Karena maaf dalam tanda kutip banyak laki-laki yang cerita sama saya, kenapa dia kawin dengan perempuan lain, istrinya di rumah itu merenggut mulu, nggak pernah dandan, ketus, judes, kewat ngomongnya. Lah laki-laki di luar udah dapat yang manis, yang mendingan cari yang manis. Makanya sebelum menyalahkan suaminya, tanya dulu teman Anda servisnya selama ini sudah baik belum sama suaminya. Kalau dia sudah baik selama ini suaminya kawin lagi, artinya emang bakatnya centil tuh laki gitu. Nah gimana Mah? Ini Mah kalau memang bakat laki itu centil, apa yang harus dilakukan? Kalau mau cerai bagaimana? Kalau emang bakat lakinya itu centil, udah terima resiko, emang kawin sama dia. Jadi menerima itu kepada kita menikah, ketika kita menikah bukan hanya kebaikan, kebaikan plus keburukan. Makanya Al-Quran mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahuna. Istrimu pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Bukankah fungsi pakaian menutupi kekurangan pemakainya? Suami, istri manusia biasa yang masing-masing punya kelebihan kekurangan. Jadi kalau dia tahu suaminya centil, resiko. Tapi di situ kalau dia sabar, di situ ladang amal buat dia. Tapi Mama yang setahu saya itu kan sahabat saya dari masih gadis Mah, kita bersahabatan. Baik sekali dia Mah gitu, sampai dia nangis gitu Mah. Bagaimana? Betul, artinya bakat suaminya centil. Kalau memang teman Anda nggak suka, bisa gugat cerai. Kalau dia ridho, ya nggak masalah. Tapi resiko makan hati terus. Bisa-bisa lama-lama kurus, jantungan. Wassalam. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Korea. Ya, kalau dipikirin terus nanti lama-lama kurus kayak saya. Ya. Baik pemirsa, sekarang waktunya kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita kawin kontrak. Silakan. Pemirsa, yang namanya nikah mut'ah, yang namanya kawin kontrak, yaitu sebuah bentuk pernikahan yang tanpa wali, tanpa saksi, juga tidak ada perceraian. Kesepakatannya kembali kepada laki-laki dan perempuan. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dengan pembayaran yang mereka sepakati. Bisa dengan sepetak sawah, dengan sebuah rumah, sebuah mobil atau sejumlah uang dan sebagainya, tergantung kesepakatan mereka. Dalam kehidupan mereka, orang yang kawin kontrak tidak ada perceraian. Karena masa pernikahan mereka habis ketika masa perjanjian mereka habis. Sebelum Islam memang itu berlaku, tapi dengan datangnya Islam, Rasul mengatakan kawin kontrak hukumnya haram. Karena yang pertama, kalau dengan adanya kawin kontrak, perempuan dilecehkan, nggak punya harga diri, seolah-olah perempuan hanya alat pemuas nafsu birahi laki-laki semata-mata. Yang kedua, yang namanya kawin kontrak, kalau mereka punya anak, anaknya jadi terlantar, binnya kemana, bapaknya di mana, nggak karuan. Pada dalam Islam yang namanya nasab menentukan kehormatan seseorang. Kemudian melanggar undang-undang kita nomor 1 tahun 74, pasal 1 dan pasal 2, yang namanya kawin kontrak bisa menyebarkan penyakit yang sangat berbahaya dan juga merusak tatanan kehidupan masyarakat kita. Nauzubillah min dzalik. Jauhi kawin kontrak, haram hukumnya.
Iya, terima kasih ibu-ibu yang hadir di sini semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan. Mohon maaf kalau ada yang masih mau bertanya tapi waktunya sudah tidak cukup. Yang merem-merem sebentar lagi akan tidur. Ya ibu tenang aja bu, sebentar lagi keluar dari sini. Katanya dia ada yang kagak tidur. Iya, Pengen kasihan. ketemu Abdel, ketemu Abdel yang merem. Iya. Oke baik pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi di sini. Tentunya tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.